Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Budiman Syotang, NIM 0701233151. Di sini saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan, yaitu dampak aktivitas ekonomi produksi pembuatan tahu terhadap pencemaran lingkungan. Lingkungan adalah ruang yang digunakan oleh makhluk hidup dalam berinteraksi untuk kelangsungan hidup mereka. Lingkungan juga dicirikan oleh kesatuan komponen yang membentuk proses hidup sebagai makhluk hidup, situasi, kekuatan yang saling berpengaruh. Masalah pencemaran lingkungan menjadi hal yang sangat urgent untuk dibahas dan dicarikan solusinya oleh semua kalangan. Dikarenakan kerusakan lingkungan yang terjadi sangat mempengaruhi tatanan kehidupan pada saat ini. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah karena perbuatan manusia sendiri. Keinginan manusia yang tidak terbatas akan mendorong untuk terus melakukan eksploitasi terhadap lingkungan. Selain itu, pola hidup yang kurang memperhatikan kebersihan juga menjadi pemicu dari kerusakannya lingkungan. Dikemukakan berbagai kasus kerusakan kualitas lingkungan hidup, manusia di dunia menuntut dunia bisnis dan perusahaan untuk melakukan perbaikan dan memelihara kelestarian di masa depan. Seperti yang pertama yaitu water pollution. Banyak terjadi kasus industri membuang limbah industri ke sungai, danau, atau laut. Keracunan penghuni sungai dan laut semakin merajalela. Indirect impact pada manusia sebagai besar pemerintah kota negara industri mengeluarkan undang-undang kualitas air sungai. Larangan penggunaan fosfat, masih banyak proses dumping sisa oli mobil, air limbah rumah tangga, dan deterjen. Yang kedua yaitu land pollution. Dua isu utama yang dihadapi saat ini adalah satu, bagaimana memulihkan kerusakan kualitas tanah yang tererosi oleh polusi dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang kedua, bagaimana mencegah kerusakan kualitas tanah, yaitu mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif dalam membatasi limbah industri dan penanganan sampah kota. Lingkungan khususnya mengenai limbah diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap terjadinya pelanggaran, serta aturan yang jelas dan tegas memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pencemaran lingkungan terjadi karena faktor kerusakan baik itu air, udara maupun tanah, yang ditandai dengan punahnya ekosistem flora maupun fauna yang hidup di dalamnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 2 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, penggawaian, dan penegakan hukum. Limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, mineral, dan sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengelolaan dan pembersihan. Air buangan atau effluent atau limbah buangan dari pengelolaan pangan dengan biological oxygen demand atau BOD tinggi dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas, dan insektisida. Apabila effluent dibuang langsung ke suatu perairan, akibatnya mengganggu seluruh keseimbangan ekologik dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan dan biota perairan lainnya. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Produksi adalah tentang menciptakan, memproduksi, dan membuat. Kegiatan produksi tidak dapat dilakukan karena tidak ada bahan yang dapat memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Manusia membutuhkan tenaga dan sumber daya manusia untuk dapat berproduksi sendiri. Selain itu, membutuhkan sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuk dan kemampuan. Semua elemen disebut faktor produksi atau factor of production. Oleh karena itu, semua elemen yang mendukung upaya menciptakan nilai atau usaha untuk meningkatkan nilai suatu produk disebut faktor produksi. Teori produksi dapat dilihat dari beberapa analisis tentang bagaimana pengusaha atau wira swasta menggabungkan berbagai faktor produksi dengan tingkat teknologi tertentu untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu sebaik mungkin.
Menurut Haryati dan Soekardi, produksi didefinisikan sebagai penggunaan atau penggunaan sumber daya yang mengubah suatu produk menjadi produk yang sama sekali berbeda dalam arti di mana ditempatkan, kapan ditempatkan, dan apa yang dapat dilakukan konsumen dengan produk tersebut. Teori produksi menjelaskan sifat hubungan antara tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya, menurut Raharja dan Manurung menjelaskan bahwa dalam kegiatan produksi, produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Karena itu, produksi sangat penting, jadi faktor produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor produksi tetap atau input tetap dan faktor produksi variabel atau variabel input. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang inputnya tidak bergantung pada jumlah produksi. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang inputnya tidak bergantung pada jumlah produksi. Mesin pabrik adalah salah satu contohnya. Tidak perlu menambah jumlah mesin hingga interval produksi tertentu. Namun, begitu tingkat produksi turun menjadi 0 atau tidak diproduksi, jumlah mesin tidak dapat dikurangi. Tingkat penggunaan faktor produksi yang berkualitasi tergantung pada tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat produksi, semakin banyak variabel faktor produksi yang digunakan dan sebaliknya. Contohnya adalah buruh harian di pabrik tembakau. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya. Lalu selanjutnya, aktivitas ekonomi merupakan kegiatan penduduk yang didorong oleh motivasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan penting diri sendiri dan keluarganya melalui pemanfaatan lingkungan atau biologis, abiotik, dan sosial. Manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh keuntungan yang besar, maka dilakukan eksploitasi yang dapat merugikan atau mengancam dampak lingkungan. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang tersebut akan menentukan kondisi ekonomi dari orang itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan muncul karena adanya suatu aktivitas ekonomi. Kesejahteraan dapat diukur dari segi kesehatan, keadaan ekonomi, dan kualitas hidup seseorang. Secara umum, aktivitas ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu aktivitas utama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat secara sederhana didefinisikan sebagai kehadiran di lingkungan agen yang berpotensi merusak lingkungan atau kesehatan manusia. Dengan demikian, polutan mengambil banyak bentuk. Mereka tidak hanya mencakup bahan kimia, tetapi juga organisme dan bahan biologis, serta energi dalam berbagai bentuknya, misalnya kebisingan, radiasi, panas. Oleh karena itu, jumlah polutan potensial pada dasarnya adalah tak terhitung. Pencemaran lingkungan merupakan suatu perubahan tatanan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam. Akibatnya terjadi perubahan pada kualitas lingkungan, turun ke tingkat tertentu, dan lingkungan tidak berfungsi dengan baik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Angka 14 yang merumuskan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan terjerat dengan kegiatan antropogenik yang tidak berkelanjutan yang mengakibatkan dalam masalah kesehatan masyarakat yang substansial. Pada pencemaran lingkungan terdapat yang pertama, yaitu pencemaran udara. Udara yang kita hirup adalah unsur penting untuk kesejahteraan dan kehidupan yang sehat. Udara yang tercemar mengandung satu atau lebih zat berbahaya, polutan, atau kontaminan yang menimbulkan bahaya bagi kesehatan umum. Polutan utama yang ditemukan di udara yang kita hirup meliputi partikel, pH, timbal, ozon di permukaan tanah, logam berat, sulfur dioksida, benzena, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Partikulat dan polusi udara terkait pada tingkat tinggi menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Dan pertumbuhan penduduk perkotaan yang cepat
industrialisasi yang meningkat dan peningkatan tuntunan energi dan kendaraan bermotor adalah tingkat polusi udara yang semakin parah. Ia menambahkan, faktor lain seperti regulasi lingkungan yang buruk, teknologi produksi yang kurang efisien, jalan yang macet, dan usia dan perawatan kendaraan yang buruk juga menambah masalah. Dan yang kedua ada pencemaran air. Air yang kita minum adalah bahan penting untuk kesejahteraan dan kehidupan yang sehat. Sayangnya, air dan udara yang tercemar umum terjadi di seluruh dunia. WHO menyatakan bahwa 1/6 dari populasi dunia, sekitar 1,1 miliar orang tidak memiliki akses ke air bersih dan 2,4 miliar kekurangan sanitasi dasar. Air yang tercemar terdiri dari limbah industri, air limbah, air hujan polusi, dan tercemar oleh pertanian atau rumah tangga menyebabkan kerusakan pada manusia, kesehatan, atau lingkungan. Perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 50 negara di dunia dengan luas wilayah 20 juta hektar adalah diperlakukan dengan air tercemar atau diolah sebagai termasuk bagian dari semua benua, dan kualitas air yang buruk ini menyebabkan bahaya kesehatan dan kematian manusia, kehidupan air, dan juga mengganggu produksi berbagai tanaman. Bahkan, dampak pencemaran air dikatakan sebagai penyebab utama kematian manusia di seluruh dunia. Terlebih lagi, pencemaran air mempengaruhi lautan, danau, sungai, dan air minum kita, sehingga menjadi perhatian luas dan global. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pencemaran tanah. Pengelolaan sampah yang tidak tepat merupakan salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Polusi tanah adalah salah satu bentuk utama dari bencana lingkungan yang dihadapi dunia kita saat ini, seperti Bulgaria dan Republik Slovakia. Industri logam berat telah menghasilkan limbah yang disimpan ke tempat pembuangan sampah tanpa tindakan pencegahan khusus. Tambang batubara dan uranium Republik Ceko telah menghasilkan masalah polusi yang serius, dan banyak limbah industri padat yang mengandung logam berat dibuang tanpa perlakuan awal di tempat pembuangan terbuka. Menurut Horvath dan Hegedus, penyimpan menyimpulkan bahwa polusi terburuk di Hongaria berasal dari tambang terbuka, pembangkit listrik berbasis lignit, pabrik kimia, dan industri aluminium. Distrik Silesea di selatan Polandia memiliki kontaminasi parah dari pertambangan dan industri. Dan pada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang dampak positif industri tahu di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Industri tahu di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan mulai beroperasi tahun 2016. Industri ini memiliki 9 pekerja atau karyawan yang terdiri dari 4 orang wanita dan 5 orang pria. Dalam satu hari, industri ini mampu mengelola kedelai sebanyak 300 kg. Hasil wawancara penelitian bersama Ibu Mariam tanggal 9 Desember 2021 pukul 14.35 WIB, beliau mengatakan bahwa untuk ampas tahu itu bisa dijual dan dibeli oleh para pembuat oncom dan juga peternak sapi untuk pakan sapi. Dengan adanya industri ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Industri tahu ini beroperasi dekat dengan pasar tempat masyarakat berbelanja kebutuhan pokok. Bagi para penjual tahu dan tempe, pabrik ini menjadi salah satu tempat terdekat dengan harga murah untuk nantinya mereka jual kembali di pasaran. Selain itu, pabrik ini juga membuka peluang bagi beberapa orang pengangguran untuk membuka usaha tahu bulat keliling. Dengan adanya industri tahu di Kecamatan Jati Agung ini sangat memungkinkan membuka lapangan usaha baru seperti jasa angkut barang. Dan pada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif industri tahu di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Sesuai dengan penuturan salah satu karyawan, yaitu mereka berkata, kalau dampak negatif saat musim hujan seperti ini tidak terasa ya, tapi akan terasa dampaknya saat musim kemarau. Karena kan air limbah dibuang langsung ke sungai, jadi kalau pas musim hujan itu tidak menimbulkan bau. Tapi kalau musim kemarau bisa menimbulkan bau, dikarenakan di musim kemarau air sungai mulai surut. Dengan dibangunnya industri tahu ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Industri tahu ketika memproduksi tahu pastilah mempunyai limbah. Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran material limbah industri tahu organik yang mengganggu kehidupan biotik. Turunnya kualitas air dikarenakan peningkatan kandungan bahan organik. Aktivitas organisme dapat memecah molekul organik kompleks menjadi molekul organik yang sederhana.
Teteh Neng adalah salah satu warga yang berada di lingkungan industri menyampaikan bahwa dengan dibangunnya industri tahu ini membuat lahan pertanian berkurang. Dan pada pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas pemanfaatan limbah industri tahu. Produksi kangkung tanpa pemupukan ampas tahu tidak berdampak besar. Kandungan nutrisi tanaman rendah, yaitu produktivitas tanaman tidak sempurna untuk kangkung. Pertumbuhan tanaman mungkin menunjukkan gejala kekurangan unsur nutrisi dan ketidakseimbangan dalam tanah karena pertumbuhan dan produksi tanaman ditentukan oleh faktor-faktor dalam dosis ini adalah yang terkecil dan merupakan faktor pembatas. Pupuk cair berbahan ampas tahu dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Kebutuhan tanaman, kebutuhan nutrisi tanah hasil pemupukan dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi. Pemupukan perlu digalakkan guna meningkatkan hasil produksi dan tingkat kualitas tanaman. Respon tanaman terhadap pemupukan meningkatkan sesuai dengan jenis, dosis, waktu, dan cara pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan benar. Pemanfaatan limbah industri tahu yang kedua yaitu B. Proses anaerobik pada dasarnya merupakan aktivitas mikroba tanpa adanya oksigen bebas. Proses anaerobik digunakan untuk mengolah berbagai jenis limbah biodegradable, termasuk salah satu limbah dari industri makanan adalah limbah tahu. Proses biologis anaerobik adalah sistem pengolahan air limbah tahu. Pertimbangannya simpel dan murah, hasilnya bagus. Proses biologis anaerobik adalah salah satu sistem pengolahan air limbah melalui penggunaan mikroorganisme yang bekerja dalam kondisi anaerobik. Koleksi mikroorganisme, umumnya bakteri, terlibat dalam konversi senyawa kompleks zat organik menjadi metana. Selain itu, terdapat interaksi sinergis antara kelompok bakteri yang berbeda yang berperan dalam penguraian sampah. Dan yang selanjutnya, menurut Ridwan, konversi bahan organik pada limbah tahu cair menjadi gas metana yang dapat mencapai 50%, menjadikan limbah tahu sebagai sumber yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai biogas. Biogas yang terbuat dari limbah tahu cair ini, selain harganya murah, tidak meledak, berkualitas tinggi dan aman, sehingga dapat menghemat uang masyarakat. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah industri tahu menghasilkan dua limbah sekaligus, yaitu limbah padat dan cair. Dampak positif yang diperoleh dari limbah padat tahu yaitu dapat dijual kepada pembuat oncom dan dapat dijual ke pemilik sapi yang akan diolah menjadi pakan sapi. Hal ini tentu dapat menambah income atau penghasilan dari si pemilik usaha tahu. Selain itu, dampak positif lainnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para penjual tahu dan tempe. Pabrik ini selalu menjadi salah satu tempat terdekat dengan harga yang murah untuk nantinya mereka jual kembali di pasar. Memberikan ide seseorang yang membuka usaha dari lahan olahan tahu, serta memungkinkan untuk membuka jasa angkut barang. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terjadinya pencemaran air sungai karena limbah cair dari industri tahu ini dibuang langsung ke sungai dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun, dampak negatif pada industri tahu ini akan benar terasa saat musim kemarau, di mana air sungai yang mengering sehingga air sungai hanya terisi oleh limbah cair tahu, maka dampak ini akan dirasakan oleh warga sekitar. Adapun beberapa manfaat atau pengelolaan dari limbah industri tahu seperti limbah dari ampas tahu dapat digunakan untuk bahan campuran pupuk yang pastinya akan menambah manfaat pada unsur hara tanah. Selain itu, limbah cair tahu dapat diolah menjadi biogas yang dapat digunakan untuk keperluan memasak, harganya murah, bersifat tidak mudah meledak, berkualitas tinggi dan aman, sehingga dapat menghemat uang masyarakat. Demikianlah hasil pembahasan dari saya, yaitu tentang pencemaran lingkungan, tentang dampak aktivitas ekonomi produksi pembuatan tahu terhadap pencemaran lingkungan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.